Halo sahabat Nova, benarkah bisa bebas finansial di usia 35 tahun? Nah, kisah ini viral di TikTok nih. Katanya ia menjalani frugal living. Apa sih sebenarnya dan bagaimana cara menerapkan frugal living? Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu nantinya di kolom komentar. Viral di TikTok bahwa sepasang suami istri itu bisa mencapai uang pensiun dini di usia 35 tahun dengan gaya hidup frugal living. Dan katanya dengan frugal living ini penganutnya itu bisa hemat tapi tetap hidup enak. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara menerapkan frugal living ini dan apa pengertiannya? Secara definisi nih sahabat Nova, sebenarnya gaya hidup frugal ini adalah sebuah pendekatan di mana seseorang hidup dengan hemat dan bijaksana dengan pengeluaran uangnya. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghindari pemborosan. Jadi sebenarnya ya memang karena mau hidup hemat dan bijaksana dengan menggunakan uang tersebut. Sehingga frugalitas itu sebenarnya melibatkan kesadaran seseorang akan nilai dan manfaat dari setiap pengeluaran yang ia lakukan. Jadi dengan begitu ada upaya untuk mengurangi pengeluaran yang gak penting atau yang berlebihan. Untuk mengenal frugal living lebih dalam, ada beberapa prinsip dalam menjalankan frugal living. Yang pertama adalah mengelola anggaran. Orang yang menganut gaya hidup frugal ini biasanya memiliki anggaran yang sangat ketat dan mengawasi dengan cermat bagaimana mereka mengeluarkan uang tersebut. Mereka akan mencatat dengan detail pengeluaran mereka, membuat perencanaan keuangan, dan juga berusaha untuk hidup di bawah kemampuan finansial mereka. Dan yang kedua adalah memiliki prioritas kepada kebutuhan dan bukan keinginan. Seseorang yang menganut gaya hidup frugal ini akan memaksimalkan untuk membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan. Orang yang menetapkan frugal living ini akan fokus pada memenuhi kebutuhannya saja, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Itu pun semuanya tidak berlebihan. Sementara untuk keinginan yang luxury, tentu saja mereka tidak memberikan budget pada hal tersebut atau bahkan mungkin sangat menguranginya. Dan yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tadi kita sudah tahu bahwa mereka akan bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, ketika memasuki fase mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mereka mungkin meskipun makan adalah kebutuhan pokok, tapi mereka akan mengeluarkan untuk makan di luar untuk menghindari atau mencegah pengeluaran yang lebih besar. Mereka juga akan mengurangi pembelian impulsif meskipun mungkin yang dibeli adalah kebutuhan pokok. Serta mereka akan mencari diskon atau penawaran terbaik atau bahkan membuat sendiri beberapa barang atau layanan yang mereka butuhkan. Dan yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Seseorang yang menganut gaya hidup frugal ini akan berusaha mengoptimalkan apa yang sudah ada. Mereka akan memilih untuk memperbaiki, mendaur ulang, atau beli yang bekas, atau bahkan mungkin menyumbangkan atau menerima sumbangan pada barang-barang atau apapun yang mereka butuhkan. Sehingga mereka sangat minim pengeluarannya untuk membeli baru atau mungkin mengganti yang baru. Dan value yang kelima adalah mencari nilai terbaik. Seseorang yang menerapkan frugal living dalam hidupnya, ia akan mencari nilai yang terbaik, harga yang terbaik dalam setiap pembeliannya. Mereka akan membandingkan harga, kualitasnya, mencari penawaran diskon terbaik, dan melakukan riset sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Bahkan mereka akan memperbandingkan nih masa ketahanannya atau berapa lama mereka bisa menggunakan produk tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan nilai terbaik dari sebuah produk yang mereka beli dengan mengeluarkan uang yang mereka miliki. Nah sahabat Nova, sebenarnya menerapkan gaya hidup frugal ini bukan berarti kita hidup dalam kemiskinan atau mengorbankan kebahagiaan. Tapi tujuannya adalah mengelola keuangan dengan bijaksana sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan kesadaran tentang nilai dari sebuah produk dan meningkatkan kesadaran tentang nilai pengeluaran uang yang mereka keluarkan untuk membeli sesuatu. Nah sahabat Nova, sudah ngerti kan sekarang sebenarnya frugal living itu seperti apa? Kira-kira sahabat Nova tertantang gak nih untuk kemudian menerapkan frugal living ini? Kalau mungkin sahabat Nova masih punya banyak pertanyaan seputar frugal living, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.